Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bongkar habis mafia BBM. Kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah memberi celah bagi mafia BBM untuk mengeruk keuntungan di tengah kesempitan. Benar saja, sehari sebelum pengumuman penaikan harga BBM oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu 3 September, jajaran kepolisian daerah Polda Lampung berhasil meringkus komplotan pengecor dan penimbun bahan bakar berjenis solar. Awalnya, kepolisian melancarkan penggerbekan di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Lampung Selatan. Dari 3 lokasi, aparat menahan 5 tersangka pengecoran solar di 3 SPBU. Kemudian penggeledahan berlanjut di salah satu gudang kosong di Bandar Lampung. Polisi pun mengamankan 4 tersangka. Dari rangkaian penggeledahan ini, polisi mengamankan 10.000 liter solar. Kita tentu mengecam aksi penimbunan tersebut. Terlebih, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Lampung beberapa waktu lalu menyatakan penggunaan BBM bersubsidi di provinsi ini pada bulan Agustus lalu sudah melampaui kuota. Jatah biosolar di Bumi Ruajurai saat ini sedang 600.242 kiloliter. Adapun hingga 25 Agustus telah terpakai 449.192 kiloliter atau 126,2%. Pun halnya penggunaan BBM bersubsidi lainnya, yakni Pertalite. Dari kuota 554.638 kiloliter hingga 25 Agustus telah terserap 476.665 kiloliter atau 132,1%. Untuk mencegah kelangkaan BBM di tengah masyarakat, Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengusulkan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi. Belum lagi penambahan kuota terpenuhi, penimbunan BBM di provinsi ini marak terjadi. Awal pekan ini, jajaran Reskrim Polresta Bandar Lampung kembali meringkus 2 pelaku pengecoran BBM bersubsidi jenis solar pada 2 SPBU berbeda. Modusnya pun sama dengan 9 pelaku sebelumnya, yakni memodifikasi tangki mobil sehingga memiliki kapasitas atau daya tampung BBM jauh melampaui tangki mobil standar. Ribuan liter solar pun kembali berhasil diamankan oleh aparat. Rentetan kasus pengecoran dan penimbunan bahan bakar solar itu jelas merupakan sinyal kuat ada yang tidak beres dalam distribusi BBM bersubsidi ini. Fenomena antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli solar ternyata bukan hal natural atau wajar. Amat mungkin antrean panjang ini terjadi karena rantai distribusi solar terganggu sehingga konsumen kesulitan membeli solar. Sindikat atau mafia BBM jelas ingin memanfaatkan hukum pasar, di mana saat permintaan tinggi tak diimbangi suplai, maka akan memicu harga melonjak drastis. Mereka sengaja menimbun agar terjadi kelangkaan. Selanjutnya, titik keseimbangan harga terganggu. Konsumen di tingkat pengecer lantas akan terpaksa untuk membeli solar dengan harga jauh di atas harga resmi yang berlaku di SPBU. Mafia BBM jelas kejahatan yang tidak dapat dianggap remeh, karena dapat memberi dampak negatif bagi kinerja ekonomi daerah. Harga bahan bakar solar melambung tinggi, jelas akan mempengaruhi kos produksi di tingkat produsen. Naiknya biaya produksi tentu saja akan mempengaruhi harga. Itu mengapa saat harga BBM naik, maka harga berbagai komoditas lain pada umumnya terkerek naik. Karena itulah, kita mendesak aparat untuk mengusut tuntas praktik mafia BBM di Provinsi Lampung. Pihak berwajib harus dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Para penegak hukum harus menindak mereka yang terlibat dari level operator atau eksekutor lapangan hingga level dalang atau otak di balik tindak kejahatan ini, termasuk mereka yang membackingi bisnis haram ini. Hukum harus ditegakkan. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas
mengancam mereka yang bermain api dengan BBM bersubsidi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku kejahatan ini tidak hanya memberi efek jera, namun juga bisa sebagai warning bagi pihak lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Kita patut menduga praktik timbun-menimbun BBM bersubsidi ini tidak hanya terjadi di 2 lokasi saja, yakni Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Karena itu, perlu komitmen dan kerja keras aparat kepolisian di seluruh Lampung untuk mengawal ketat distribusi BBM bersubsidi di provinsi ini. Jangan sampai aparat kembali kecolongan, bahan bakar untuk rakyat diselewengkan. Oke Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Iya, tajuk Lampung Pos kali ini kita mengangkat soal penimbunan BBM bersubsidi jenis solar ya. Makanya kita mengambil title Tumpas Habis Mafia BBM. Baik, tentunya ini juga ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM, tetapi ini terjadi sebelum harga tersebut dinaikkan, sehingganya terjadi panic buying penimbunan. Waduh, tapi kalau boleh diceritakan Bang, seperti apa pengungkapan dari kasus penimbunan ini sendiri? Iya, ini terjadi itu sehari atau 2 hari sebelum penaikan harga BBM oleh pemerintah ya. Di mana Kepolisian Daerah Lampung itu menggerebek 4 lokasi ya kejadian adanya pengecoran BBM berjenis solar, penimbunan BBM berjenis solar ya di 4 titik ya. 3 di Kabupaten Lampung Selatan, 1 itu di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Bahkan di Bandar Lampung itu timbunan solar kalau dihitung-hitung mencapai 10.000 liter atau 10 ton ya. Ini dilakukan oleh orang-orang ya, kita bisa sebut ini mafia ya, sindikat dengan modus mereka memodifikasi mobil ya, tangkinya dari tangki biasa itu menjadi tangki ekstra. Bahkan truknya itu di baknya itu ada tangki, ada mesin penarik penyedot BBM. Jadi BBM yang masuk ke tangki reguler itu nanti ditarik ke tangki di bak sehingga dia bisa memuat lebih banyak. Oke, ternyata seniat itu dibuat dan berarti memang perencanaannya sangat matang. Nah, tentunya hal ini juga patut untuk kita antisipasi dan juga perlu untuk kita gali supaya motivasi seperti ini tidak kembali terjadi. Nanti kita lanjutkan kembali, Bang. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.